Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras, pada manajemen pemasaran pertemuan yang ke-6. Pada pertemuan ini saya akan diskusi tentang pemasaran logistik dan manajemen rantai pasokan. Mudah-mudahan diskusi kita, penjelasan saya ini nanti bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Mudah-mudahan pertemuan ini juga akan menjadikan pencerahan bagi rekan-rekan untuk mengikuti video ini. Selamat menyaksikan. Rekan-rekan semua, saya akan mengawali diskusi kita ini, yaitu bahwa era globalisasi, transaksi pemasaran produk itu menjadi lebih mudah dibandingkan menghantarkannya atau mengirimkannya atau mendistribusikannya produk kepada konsumen. Kemudian ada hal yang lebih penting juga, ya. Pemasar harus memikirkan dan memutuskan jalan terbaik untuk menghantarkan produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, hal yang penting juga yaitu adanya proses penghantaran. Nilai bagi pelanggan harus mengacu pada aspek tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tempat. Jadi kita di dalam proses pemasaran logistik ini mempunyai satu aspek yang tidak boleh diabaikan, yaitu aspek tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat tempat. Jadi dengan adanya teknologi digital ini, distribusi ini menjadi sangat terbantu. Orang bisa memonitor apa yang dilakukan oleh pihak vendor distribusi terhadap barang pesanan konsumen. Tapi juga kita tidak boleh abai juga tentang distributor atau orang-orang yang nakal dengan teknologi daring ini. Mereka melakukan satu promosi, tapi promosi itu adalah promosi menjebak. Yang tak dia, maka sebaiknya apabila rekan-rekan mau bertransaksi online, baiknya harus yang terdaftar di marketplace, ya, marketplace, biar tidak mengalami satu kendala. Kita lanjutkan lagi tentang kajian konsep pemasaran logistik. Jadi pada intinya pemasaran logistik itu adalah distribusi fisik. Bagaimana melakukan satu efektivitas logistik itu menjadi salah satu pedoman bagi konsep pemasaran logistik untuk agar pelanggan itu puas,
tapi dengan adanya biaya, Seperti halnya kalau kita membeli barang secara daring atau online, itu disuruh milih distribusinya itu mau menggunakan apa, mau menggunakan fasilitas pengiriman dengan apa, mau yang same day service atau 1 hari atau 2 atau 3 hari, masing-masing. Kalau semakin cepat, semakin diterima barangnya ke pesanan, biayanya akan mahal. Tapi begitu yang ibarat kata kalau antara 2-3 hari itu biayanya lebih murah. Jadi untuk mencapai satu efektivitas logistik tadi, harapannya pelanggannya puas, tapi juga ada biaya yang harus dikeluarkan. Kondisi ini akan menyangkut masalah produk dan konsumen. Jadi produk tadi sampai ke konsumen tepat waktu, tepat tempat, dan jumlahnya juga tepat gitu loh. Jumlahnya tepat. Pesannya 5 unit, yang datang hanya 4 karena yang satu pecah umpamanya atau rusak. Nah, di sini ini adalah menjadi bahan pemikiran daripada pihak dari pemasar. Terutama di sini kaitannya dengan distributor ya, yang mendistribusikan barang-barang produk dari pabrikan tadi gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya akan coba sedikit menyitir tentang definisi pemasaran logistik. Kita lihat bahwa di dalam pemasaran logistik menurut Kotler dan Armstrong 2018 halaman 377 itu dia menuliskan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan aliran fisik bahan, barang jadi, dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, ini definisi dari pemasaran logistik menurut Kotler dan Armstrong. Sementara ada definisi lain yang saya cuplikan di sini, yaitu dari Kotler dan Keller ya, Kotler dan Keller. Yaitu bunyinya seperti ini. Merencanakan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, kemudian menerapkan dan mengendalikan arus fisik bahan dan barang jadi dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Ini masalah definisi, ini kan masalah selera ya, selera kalimat dari masing-masing para ahli ya, Oke, gambarannya intisarinya ada infrastruktur yang mendukung proses daripada masuknya bahan mentah atau barang mentah atau material yang disimpan di gudang, kemudian bagaimana mengolahnya untuk menjadi barang jadi, dikirim oleh distributor produk yang dihasilkan ke konsumen gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini pemasaran logistik itu ada 4 sifat yang harus kita pahami ya, Yang pertama, tepat waktu, ya kan. Yang jadi produk yang dikirim tadi tepat waktu, tepat tempat,
dan tepat konsumen. Jadi kan kita banyak melihat baik dari teman, sahabat atau tetangga yang pada saat membeli barang lewat daring itu pengantarnya itu kebingungan mencari alamat, sehingga waktu datangnya sangat lama, lokasinya juga sulit ditemukan, konsumennya juga mulai mengeluh ya kan, terhadap produk yang dipesannya kok nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, itu gambarannya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh pihak pemasar, yaitu produsennya bagaimana? Yang pertama dari sisi perencanaan infrastruktur. Jadi rekan-rekan semua, di dalam membangun satu pemasaran logistik tadi, itu pihak produsen itu harus menyiapkan perencanaan infrastruktur. Apa yang dimaksud perencanaan infrastruktur? Yaitu satu, kita harus menyiapkan pergudangan. Kemudian pergudangan itu bisa menampung apa saja, bagaimana proses pendinginannya, kemudian saluran distribusinya, kalau menuju ke gudang sama ini tentunya tidak boleh terkendala, dan jangan kejauhan karena itu kan menyangkut waktu dan biaya. Jadi segala macam infrastruktur yang dibutuhkan oleh pemasaran logistik tadi diwujudkan, sudah direncanakan, kemudian dibangun ya. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya tentang pemasaran logistik, di mana adanya implementasi distribusi. Jadi rekan-rekan semua, jadi yang namanya implementasi distribusi itu setelah barang mentah diproses menjadi barang jadi. Barang jadi itu kita sebut produk, ya kan? Produk tadi harus didistribusikan kepada pemesannya. Pemesan jadi antara pihak produsen itu saya kira sangat berat kalau dikerjakan sistem distribusi oleh sendiri. Jadi bisa kerjasama dengan pengantaran barang. Jadi di sini implementasi kita harus mempunyai satu vendor tentang distributor barang, dan kita harus mempercayai dan pihak yang distributor tadi memang mempunyai fasilitas dan SDM yang mencukupi dan bertanggung jawab gitu, sehingga mengirimkan produk yang dipesan oleh konsumen kita atau pelanggan itu dapat sampai dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, ya kan? Tempat dengan kondisi tentunya barang tidak rusak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan distribusi. Jadi rekan-rekan semua, kita juga bisa melihat bahwa pada saat ini melalui HP kita, dari aplikasi yang sudah kita download dari pihak marketplace itu,
kita bisa melihat posisi pengiriman barang yang kita pesan. Posisinya sudah di mana? Apakah sudah dalam perjalanan menuju lokasi kita, atau masih di vendornya, di vendor distribusinya, atau masih di mana? Itu kita bisa cek karena kondisi sekarang ini memungkinkan untuk itu dan menjadi sangat mudah untuk kita gunakan sebagai satu sistem, dan ini sudah banyak digunakan oleh marketplace yang ada di Indonesia. Oke, rekan-rekan semua, kita akan masuk ke perencanaan pemasaran logistik. Di dalam perencanaan pemasaran logistik tadi ada 4 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama, merumuskan proposisi nilai bagi konsumen. Jadi sebetulnya hal-hal apa saja atau proposisi apa saja yang mempunyai nilai bagi konsumen, supaya konsumen tadi puas ya tentunya untuk mendukung. Kalau umpamanya sebuah kafe resto gitu, apa yang membuat proposisi nilai apa yang membuat happy konsumen, sehingga konsumen tadi itu merasa enak dan pingin datang lagi gitu. Itu yang dimaksudkan dengan merumuskan proposisi nilai bagi konsumen. Kembali kita ambil contoh lagi kalau pengiriman daring. Jadi pada saat ada konsumen yang memesan barang, maka sebaiknya dilayani dengan cepat, tepat, dan produknya sesuai dengan yang dipesan atau yang diiklankan. Itu merupakan salah satu cara untuk merumuskan proposisi nilai bagi konsumen. Baik, rekan-rekan semua, saya lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah memilih desain saluran dan strategi networking. Jadi kita mau seperti apa desain yang harus kita buat, desain salurannya yaitu distribusinya, dan strateginya seperti apa. Kita harus tentukan ya, apakah kita mau kelola sendirian, mulai dari saluran distribusi, strategi networkingnya, atau kita menggunakan pihak ketiga. Jadi ini adalah salah satu pilihan ya, salah satu pilihan. Kalau semuanya bisa dikerjakan sendiri ya enggak masalah. Tetapi pada saat bisnis modern seperti sekarang ini, saya kira tidak perlu kita semuanya mengerjakan dengan sendirinya. Kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga, ya kan, untuk distribusi saluran atau desain salurannya itu seperti apa. Silakan kerja, sekarang banyak sekali berkembang agen-agen untuk pengiriman barang. Itu gambarannya. Kemudian yang berikutnya lagi masalah pengembangan operasional layanan. Jadi rekan-rekan semua, di dalam pengembangan operasional layanan ini, yang tadinya hanya dalam umpamanya dalam kota, ini kembangkan ke antar kota. Kalau antar kota sudah bisa berjalan baik, antar provinsi. Kalau antar provinsi sudah baik juga, bisa ke antar pulau, ya kan? Nah, ini adalah merupakan salah satu pengembangan operasional layanan.
Bisa juga yang tadinya menggunakan kendaraan darat, bisa menggunakan pesawat udara, bisa menggunakan kapal laut, dan sebagainya. Jadi kalau hanya bobot-bobot ringan itu untuk supaya cepat bisa menggunakan pesawat udara. Kalau sudah mulai ke antar pulau ya, antar pulau supaya memperoleh ketepatan waktu tadi. Kemudian rekan-rekan semua kita lanjutkan lagi, yaitu implementasi solusi terbaik dengan menggunakan sistem informasi. Pada saat ini kita sudah memiliki banyak aplikasi ya. Dengan sistem informasi tadi, pihak konsumen yang memesan barang secara daring itu bisa mengerti posisi barang yang dipesannya, di mana, kapan, dan kira-kira akan sampai itu sudah dapat diprediksi. Seandainya ada masalah pun ada informasi sehingga kita tidak was-was ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Rekan-rekan semua, kita akan coba menjelaskan tentang tugas utama pemasaran logistik. Jadi tugas utama pemasaran logistik itu pada intinya menjaga keseimbangan antara biaya dengan tingkat layanan. Jadi posisi pemasaran logistik itu seperti timbangan ya, penyangga. Kalau level servisnya itu terbaik, maka tentunya membutuhkan biaya yang baik juga. Kalau servisnya biasa-biasa, maksudnya normal, tanpa ada kilat atau VIP atau apa, maka biayanya pun juga lebih murah. Nah, itu untuk menjaga keseimbangan antara biaya dengan tingkat layanan. Jadi kalau kita melihat apa yang perlu didukung dari pihak ini, perusahaan, untuk memperoleh keseimbangan tadi, yaitu adanya outsourcing. Outsourcing itu kita menyewa atau kontrak dengan pihak ketiga. Baik itu storage facility, jadi gudang, kemudian inventory, transportasi, dan utilization dan packaging. Jadi pengepakan barang ya, pengepakan barang tadi, serta komunikasi. Ini semua kita bisa menggunakan sistem outsourcing, yaitu kontrak ya, kontrak atau sewa atau gimana. Sehingga, dan yang paling penting di sini adalah komunikasi. Jadi komunikasi antara perusahaan dengan pihak ketiga supaya apa yang kita inginkan, menjaga keseimbangan antara biaya dan tingkat layanan tadi itu menjadi terpenuhi sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sekarang akan diskusi tentang fungsi utama logistik. Rekan-rekan semua, ini perlu menjadi satu pengetahuan bagi rekan-rekan semua. Fungsi utama logistik itu ada 4. Yang pertama ada gudang. Apa maksudnya gudang? Gudang itu adalah merupakan kita perlu tahu jumlah dan lokasi gudang. Kemudian
Yang berikutnya yang hal penting yang perlu diketahui tentang gudang yaitu tipe gudang, yaitu warehouse distribution center. Jadi di sini kita membutuhkan jumlah gudangnya berapa, lokasi gudangnya di mana, kemudian tipe gudangnya seperti apa, itu sangat dipentingkan. Jadi biasanya gudang-gudang ini tidak jauh dari tempat pembongkaran barang kiriman. Contohnya di pelabuhan, di airport, di terminal. Nah, itu biasanya ada di situ. Tidak jauh dari lokasi-lokasinya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang manajemen persediaan, yaitu memiliki sistem persediaan, kemudian sama biaya. Jadi di dalam manajemen persediaan tadi untuk mensupport operasional gudang itu perlu adanya manajemen persediaan. Jadi manajemen persediaan itu apa? Yaitu adanya sistem persediaan yaitu berupa aplikasi ya. Aplikasi. Hal ini tentunya membutuhkan biaya. Baik itu kita membeli aplikasinya atau kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk membuatkan, ya kan? Semuanya membutuhkan biaya. Selanjutnya yang ketiga adalah transportasi. Jadi transportasi ini yang dimaksud adalah moda transportasi yang digunakan untuk pengiriman barang pesanan ya dari gudang ke konsumen, yaitu dalam bentuk moda transportasi. Moda transportasi ini sudah tadi saya singgung, bisa melalui darat, laut, udara. Kalau darat bisa menggunakan, kalau jarak dekat bisa menggunakan motor. Kalau jarak jumlahnya banyak bisa menggunakan bak tertutup ya kan. Kemudian bisa tergantung dengan jumlahnya ya kan. Kalau jarak jauh dengan kontainer, dan semua itu tidak terlepas dari biaya juga. Oke, kemudian yang keempat sebagai fungsi utama logistik yaitu manajemen informasi logistik. Jadi manajemen informasi logistik ini kita kerjasama dengan menginformasikan tentang supplier dan konsumen. Jadi isi daripada manajemen informasi logistik itu kondisi suppliernya di mana dan siapa, dia mensuplai apa itu. Kemudian konsumen yang menjadi langganan perusahaan kita itu siapa saja. Nah, itu isi daripada manajemen informasi. Baik, rekan-rekan semua, saya lanjutkan lagi tentang pemasaran logistik sebagai value delivery network. Coba kita lihat pada gambar yang ada di layar. Saya ambilkan dari sumber Kotler dan Armstrong tahun 2018. Ya, gambarannya seperti ini. Kita membutuhkan supplier untuk mengirimkan bahan mentah ke perusahaan kita, ya kan? Ini disebut inbound logistik. Jadi inbound logistik itu mengirimkan bahan mentah ke perusahaan. Nah, di perusahaan inbound barang mentah tadi diolah menjadi barang jadi,
yang disebut dengan outbound logistik. Dari outbound logistik tadi dikirim melalui satu proses distribusi ke reseller. Nah, antara perusahaan dan reseller itu disebut outbound logistik, antara supplier dan perusahaan itu disebut inbound logistik. Kemudian dari reseller ini dikirim ke konsumen. Ya, konsumen. Nah, antara reseller dan konsumen ini disebut value delivery network. Jadi pihak reseller harus bertanggung jawab terhadap kondisi jumlah barang yang dipesan oleh konsumen. Nah, sesuai nanti siapa yang bertanggung jawab ini sesuai dengan kontrak ya antara perusahaan dengan reseller. Begitu sudah dikirim oleh perusahaan, maka barang tadi itu sesuai dengan kontraknya bagaimana? Apakah reseller itu tugasnya hanya mengirimkan atau dia ini bertanggung jawab terhadap kerusakan yang ada. Oke, rekan-rekan semua, kita coba lagi masuk ke posisi berikutnya, yaitu tentang manajemen rantai pasokan. Jadi manajemen rantai pasokan ini saya ambilkan satu pengertian dari Kotler dan Armstrong bahwa mengelola hulu dan hilir nilai tambah dari material, barang akhir dan informasi terkait pemasok, perusahaan, pengecer dan konsumen akhir itu disebut manajemen rantai pasokan. Jadi kita bisa tahu manajemen rantai pasokan itu mengelola hulu dan hilir, ya kan? Hulu dan hilir dan segala macam kegiatan yang ada di dalam proses pembuatan, pengiriman sampai barang tadi sampai di konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam manajemen rantai nilai itu juga manajemen rantai pasokan dimulai sebelum distribusi fisik dan termasuk pengadaan secara strategis, input yang tepat dan mengubahnya secara efisien menjadi produk jadi. Nah, sebetulnya intisarinya juga sama, hanya kalimatnya aja berbeda-beda karena mungkin lain orang ya. Kemudian kita lanjutkan masuk ke manajemen rantai pasokan. Jadi rekan-rekan semua, ini adalah gambaran daripada manajemen rantai pasokan. Di dalam manajemen rantai pasokan itu ada 3 hal yang perlu kita amati. Yang pertama, kegiatan aktivitas atau aktivitas utama atau kegiatan utama ini yang saya batasin dengan kotak warna merah ini adalah kegiatan utama daripada manajemen rantai pasokan. Di sini tadi dari awal itu sudah disinggung, yaitu adanya inbound logistik, yaitu menyimpan barang mentah ke gudang. Kemudian operasional itu adalah proses membuat barang mentah menjadi barang jadi. Nah, barang jadi ini akan dikirim oleh distributor ke pelanggan, itu disebut outbound logistik.
Sementara untuk produk tadi supaya dikenal dan laku dibeli oleh masyarakat, dilakukan marketing dan sales. Nah, selanjutnya ada yang tidak kalah pentingnya adalah servis atau pelayanan. Jadi pihak perusahaan perlu melakukan satu proses kegiatan ini menjadi satu kegiatan utama dalam manajemen rantai pasokan. Yang dimaksud servis itu apa? Servis itu pelayanan terhadap konsumen pada saat proses membeli sampai pelayanan sesudah membeli barang atau after sales service. Kemudian kita lanjutkan lagi yang kedua, yaitu kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung di sini ada 4, yaitu yang pertama adalah procurement. Procurement itu proses pengadaan. Jadi perusahaan karena membutuhkan barang-barang, dia perlu melakukan pengadaan barang. Pengadaan barang itu proses kebutuhan barang yang dilakukan secara lelang ya, karena butuhnya banyak, pihak vendornya banyak, supaya tidak saling iri, maka diperoleh dilakukan procurement. Kemudian yang berikutnya adalah teknologi development atau pengembangan teknologi. Jadi rekan-rekan mahasiswa, dalam satu perusahaan pengembangan teknologi itu menjadi salah satu tolok ukur terhadap kinerja manajemennya saat ini. Kalau satu perusahaan sangat tradisional, maka sebetulnya perusahaan itu sudah ketinggalan zaman. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah melek teknologi itu akan memanfaatkan teknologi yang berkembang secara pesat saat ini. Karena itu menjadi salah satu ketentuan di dalam manajemen rantai pasokan, bukan sok-sokan ini. Jadi teknologi development ini diperlukan dalam rangka untuk pelayanan kepada konsumen. Kemudian kegiatan berikutnya adalah human resources management. Jadi proses kegiatan utama mulai dari inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing, dan sales dan service, semuanya itu membutuhkan karyawan. Nah, ini yang harus mengatur adalah human resources management, supaya tidak satu orang bekerja overload. Nah, itu nanti bisa dimarahin oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian yang keempat adalah infrastruktur perusahaan. Nah, tadi sudah disebutkan di dalam pemasaran logistik adanya infrastruktur. Jadi apa yang dibutuhkan oleh proses manajemen rantai pasokan itu harus disediakan oleh perusahaan. Nah, untuk infrastruktur ini bisa dilakukan dengan cara membangun, membeli, atau menyewa, tergantung situasi, ya kan? Ya. Oke, kita berikutnya. Yang ketiga adalah value atau nilai atau manfaat ya. Jadi kerjasama antara kegiatan utama atau primary activity dengan kegiatan supporting pendukung itu akan menghasilkan satu nilai yang bermanfaat bagi konsumen. Itulah
fungsi daripada rantai pasokan. Jadi begitu rekan-rekan semua, gambaran daripada manajemen rantai pasokan itu seperti itu. Jadi seandainya kalian ditanya apa yang dimaksud perusahaan. Perusahaan ini sebetulnya diskusi tentang manajemen rantai pasokan ini. Ada kegiatan utama. Kegiatan utamanya adalah inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing dan sales, dan service. Itu ada 5 kegiatan. Nah, sementara supportingnya itu ada 4 kegiatan. Ada procurement, technology development, human resources management, dan infrastruktur perusahaan. Terus yang gabungan antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung akan menghasilkan satu nilai yang bermanfaat bagi pelanggan atau konsumen itu. Jadi kita akan coba masuk lagi tentang contoh dari supply chain management versus logistik management. Kita lihat yang berwarna merah, kita lihat itu namanya supply, produce, distribusi, dan penjualan, ya kan? Penjualan. Sementara di sini yang dibutuhkan pada saat supply tadi adalah supplier, ya kan? Kemudian untuk memproduksi itu yang dibutuhkan adalah pabrik, ya kan? Pabrik atau manufaktur. Kemudian untuk proses pengiriman itu kan tidak mungkin di pabrik terus harus dikirim ke gudang, ya kan? Di gudang. Kemudian sambil menunggu barang tadi dikirim, maka bisa juga dipasang di toko-toko, ya. Kemudian baru bisa ketemu dengan pelanggan. Oke, pelanggan. Untuk menjalankan proses tadi perlu adanya transport, ya kan? Adanya transport, kemudian ada gudang, kemudian ada aplikasi, ya, sistem yang untuk merekam data yang ada, kemudian ada manpower pelaksana tadi. Jadi yang merah ini adalah supply chain management, sementara yang warna kuning ini adalah logistik management. Jadi kalau ada pertanyaan tentang supply chain management itu yang atas ini, kemudian logistik management itu yang di bawah ini. Jadi begitu rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke pemasaran logistik dan rantai pasok dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management, ya kan? Nah, kita tadi semuanya sudah kita diskusikan, ini menggambarkannya, ya. Jadi ini adalah supply chain management, ya. Supply chain management atau kemudian atau rantai manajemen rantai pasokan ke pemasaran logistik. Nah, yang awal tadi ke pemasaran logistik, kemudian dari pemasaran logistik ke rantai pasokan. Rantai pasokan itu mulai barang ini di gudang, didistribusikan oleh pengiriman barang, dan barang sampai ke pelanggan. Itu merupakan rantai pasokan. Kemudian kita lanjutkan lagi tentang penciptaan nilai bagi pelanggan melalui manajemen rantai pasokan.
Jadi rekan-rekan mahasiswa, kita lihat supply chain system. Ini adalah gambaran dari supply chain system, itu intinya dari supplier, ya. S itu supplier, kemudian pabrik, ya. Pabrik, kemudian distributor. Baru ke konsumen, itu namanya supply chain system. Di sini ada 3 kegiatan: supplier, pabrik, sama distributor. Barang diantar ke pelanggan. Jadi apa yang dimaksud nilai di sini adalah utility. Utility itu manfaat, ya, atau fasilitas. Itu dibagi dengan biaya. Nah, dia akan memperoleh manfaat. Di sini responsiveness dan efisiensi. Jadi kecepatan pelayanan dan efisiensi. Jadi kalau rumus secara simpelnya adalah nilai adalah manfaat dibagi biaya. Kalau nilainya pengen tinggi, utilitasnya atau manfaatnya juga harus tinggi. Coba kita lihat, kalau contohnya aja minyak goreng. Minyak goreng ini nilainya saat ini sangat diperlukan oleh ibu-ibu rumah tangga karena sangat bermanfaat. Nah, ini di harganya di sini ini dipermainkan. Harganya tinggi padahal barangnya sama. Di sini yang ada bermasalah di masalah kos. Ternyata ada permainan dari oknum, ya. Kita tahu sudah Kejaksaan Agung sudah menangkap 4 orang, tapi masih di bawah menteri. Nah, mungkin ya nggak enak aja ya ke atasannya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi rekan-rekan semua, kita lihat ini adalah manajemen rantai pasokan. Nah, itu sebetulnya menjelaskan yang barusan, ya, yaitu dari supplier ke manufaktur, ya. Dari supplier ke manufaktur itu namanya B2B atau business to business dengan menggunakan e-business sekarang saat ini, ya kan? Atau perdagangannya disebut e-trade. Kemudian dari manufaktur ke retailer atau pengecer. Dari pabrik ke pengecer disebut B2B dengan menggunakan bisnis. Jadi ini dari sini ini perusahaan, ini retailernya, pengecernya juga perusahaan. B2B, ya kan? Dengan menggunakan sistem e-trade atau perdagangan elektronik. Kemudian dari retailer ke konsumen itu bisa menjadi 2 hal, ya. Yang pertama, dari manufaktur bisa langsung ke konsumen, disebut B2C, business to konsumen, ya kan, atau e-commerce, dia menggunakan e-commerce. Atau dari pengecer atau agen ke konsumen. Kalau konsumen, ya, itu disebut C2C, ya, C2C. Kemudian dia menggunakan e-commerce atau dengan jalan melakukan pelelangan, ya kan, pelelangan. Dari konsumen ke konsumen, yaitu disebutnya C2C, ya kan. Situ itu rekan-rekan semua, diskusi kita pada pertemuan ini pemasaran logistik dan manajemen rantai pasokan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan hal ini bermanfaat, ya. Selamat belajar, semoga sukses.